Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sobat Azahri Channel yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masuk bulan Rajab ya, 1446 Hijriah. Di bulan Rajab ini pemirsa, banyak amalan-amalan, ritual-ritual yang dilaksanakan oleh umat Islam ya. Maka perlu kita kaji, kita telisik apakah amalan-amalan itu memang masuk ya, maksudnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal bulan Rajab tentu sudah banyak dijelaskan bahwa bulan Rajab itu memang bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Asyurun Hurum ya, bulan haram, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, itu sesungguhnya hitungan tahun di sisi Allah itu ada 12 bulan ya. Itu termaktub di dalam kitab Allah ya, saat Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, itu agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian, melakukan perbuatan aniaya di bulan haram itu. Jadi jelas bahwa ada dari 12 itu 14 bulan yang haram ya. Disebut bulan haram karena memang dilarang untuk melakukan pertumpahan darah, melakukan peperangan ya, dan dilarang untuk berbuat kemaksiatan, berbuat dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut bulan haram. Bulan apa saja yang masuk bulan haram itu ya, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di kitab Sahih Bukhari ya, di kitab Sahih Muslim. Hadisnya berbunyi az-zamanu qadistadaro kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardo as-sanatusna asyara syahron minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun dzulqa'dati wa dzulhijjati wal muharram war rajaba mudharrul ladzi baina jumada wa sya'ban. Jadi 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 itu berurutan, mutawaliyat gitu ya. Kemudian ada satu lagi meloncat, yaitu bulan Rajab mudhor ya. Antara Jumada, yaitu bulan Jumadil Akhir, dengan bulan Sya'ban. Rajab itu ya maknanya dijaga, dihormati ya, terutama oleh suku Mudhor ya. Itu sejak zaman jahiliyah. Jadi bulan Rajab itu bulan
yang dikeramatkan oleh suku-suku pada waktu itu. Maka datangnya Islam 4 bulan itu disebut bulan haram, karena tradisi jahiliyah itu orang suka berperang, perang suku ya. Maka datangnya Islam itu ada jeda ya. Perang itu kan seharusnya sesuatu yang harus dihindari. Maka dalam Islam perang itu defensif bukan ofensif. Tapi karena musuh yang menyerang ya bagaimana lagi, sehingga dipermaklumkan ya, bahwa ada 4 bulan yang tidak boleh berperang. Tapi ternyata zaman itu kan zaman sering berperang. Kalau 4 bulan tidak berperang itu terasa lama, karena perang itu yang menang ya dapat rampasan perang, ghanimah, dapat budak dan seterusnya. Maka ditawar, jangan 4 bulan lah ya, terlalu lama. Kemudian 3 bulan tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berturut-turut. Lalu yang sebulan lagi meloncat bulan ke-7 ya, dalam kalender Komariah yang terjepit antara Jumadil Akhir dan Sa'ban 7, 8, 9 bulan Ramadan. Nah itu memang bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan itu tentu ibadah-ibadah di dalamnya menurut kebanyakan para ulama itu dilipat gandakan pahalanya. Namun sebaliknya kalau berbuat dosa, maksiat, juga dilipat gandakan dosanya. Nah itu apa yang masyru', yang berdasarkan hadis sahih tadi tentang keberadaan bulan Rajab. Bagaimana? Nah sekarang Azhari Channel, Sobat Azhari Channel, amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Katanya ibadah-ibadah itu khusus dilakukan di bulan Rajab ya. Yang pertama yaitu meramaikan ya, atau menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Jadi malam pertama di bulan Rajab itu harus disemarakkan dengan zikir-zikir ya, dikhususkan ya, mirip-mirip Lailatul Qadar gitu atau nisfu Sa'ban gitu. Dikhususkan berdoa, dikhususkan kirim Fatihah, kirim bacaan Quran, pokoknya betul-betul semarak. Itu katanya sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab katanya begitu. Dalam kitab ada katanya ungkapan wa balaghna annahu kana yuqal, sampai kepada kami dikatakan inna du'a yustajabu fi khamsi layalin ya, doa itu paling mustajab itu ada pada 5 macam malam ya, yaitu pertama fi lailatil jum'ah, kemudian fi lailatil adha, fi lailatil fitri, fi lailatin min Rajab, kemudian fi lailatin nisfu Sa'ban ya. Jadi 5 malam yang doa itu dikabulkan itu ya, malam Jumat ya, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam Rajab, katanya malam pertama di bulan Rajab, dan malam nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban ya. Itu dasarnya, tapi tidak dijelaskan, tidak disebutkan hadis-hadisnya. Bahkan di bulan Rajab itu ada sholat ya, namanya sholat Raghaib ya, sholat di malam Jumat pertama di bulan Rajab, itu yang diamalkan oleh masyarakat itu ba'da maghrib sampai isya ya, diamalkan 12 rakaat ya, tiap-tiap rakaat itu baca suratul Fatihah, kemudian surat Al-Qadr ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr ya, itu 3 kali ya, kemudian surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali ya, itu dilakukan sebanyak 12 rakaat ya. Setelah salat itu kemudian dilakukan zikir-zikir ya, baca sholawat dan seterusnya sampai isya, disambung maksudnya dengan sholat isya ya, tergantung
tempo bacaannya. Kalau pelan ya bisa lama ya. 12 rakaat itu sholat raghaib ya, yang menurut orang-orang yang mengamalkan itu ya ada dasarnya, ada kitabnya ya. Kemudian yang kedua katanya ada puasa khusus di bulan Rajab itu ya, bahkan di luar puasa sunnah yang ada ya, di luar Senin Kemis, Yaumul Bid ya, di luar itu, di luar puasa Daud. Jadi berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan Rajab itu diyakini karena pahala puasa di bulan Rajab itu berlipat ganda. Puasa khusus tadi ada diuraikan di dalam kitab Durratun Nasihin itu, kalau puasa 1 hari ya dapat pahala, keutamaan dari Allah. Kalau puasanya 2 hari itu akan mendapat kemuliaan yang tidak habis disebut oleh penghuni surga. Kalau puasanya itu 3 hari maka dijauhkan dari bencana, dari penyakit menular, penyakit kusta, penyakit gila ya. Kalau puasanya itu 7 hari ya, maka ditutup pintu neraka jahanam untuknya. Wah. Kalau puasanya itu 8 hari ya, dibuka pintu surga seluas-luasnya, tinggal pilih surganya. Kalau puasanya itu 10 hari ya, minta apapun akan dikabulkan oleh Allah. Kalau puasanya itu sampai 15 hari ya, akan diampuni semua dosanya, kesalahannya, dan akan ditambah oleh Allah pahala-pahala yang tidak terbatas. Itu uraian dalam kitab Durratun Nasihin tentang fadilah puasa di bulan Rajab. Kemudian di bulan Rajab juga katanya dianjurkan untuk membaca salawat sebanyak-banyaknya, paling kurang ya sehari itu 70 kali. Ya enggak tahu dari mana itu ada bacaan dengan apa itu jumlah-jumlah itu. Kemudian ada istighfar dan bacaan tasbih khusus di bulan Rajab katanya. Ya, bacaan istighfar itu Rabbi firli warhamni waktu ayah, ya Allah ampuni dosaku, rahmatilah aku, dan apa itu terima tobatku, ampuni dosaku, begitu. Kemudian bacaan apa zikir ya atau doa yang harus dipanjatkan itu ya ini doa ini memang ada hadis dari Hakim ya. Ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana, itu. Atau ada yang membaca tidak ada wa hasil maqasidana, hanya Allahumma barikna fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan ya, diperbanyak doa itu. Tapi ada lagi juga istighfar yang khusus bulan Rajab. Katanya kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 itu baca Subhanallah ya al-hayyul qayyum tanggal 1 sampai 10. Kalau tanggal 11 sampai 20 Subhanallah wa al-ahadis somad. Kalau tanggal 21 sampai tanggal 30 Subhanallahu raufur rahim. Itu katanya dari kitab-kitab antara Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin fil wa'dhi wal irsyad, itu mutiara para penasehat. Nah, itu ditulis oleh Syekh Osman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi. Ya, ini berisi kisah-kisah rohaniyah, ya, kisah-kisah spiritual yang memang ditulis untuk memberikan nasihat, bimbingan kepada masyarakat agar mengenal Islam, sehingga fokusnya ya kepada kisah-kisah itu, kisah-kisah spiritual, supaya orang itu mantap dengan Islam. Memang
tidak fokus kepada mengkoreksi hadis-hadisnya. Bahkan kisah-kisah itu banyak yang tidak ada dasarnya Al-Quran maupun hadis. Dan menurut penelitian seorang doktor dari UGM Malaysia ya, yang bernama Dr. Ahmad Lutfi Fathullah MA, itu meneliti, disertasinya meneliti tentang hadis-hadis di kitab Durratun Nasihin itu ya, katanya 30% hadis di kitab Durratun Nasihin itu adalah hadis maudhu. Tentu 70%-nya ada dhaif, ada hasan, ada sahih ya. Termasuk maudhu itu adalah yang ibadah-ibadah khusus di bulan Sya'ban itu. Hadis maudhu itu hanya hadis palsu ya, yang tidak ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Tentu Sobat Azhar Channel, kalau demikian adanya ya, tentu kita kembalikan kepada tuntunan Rasulullah. Kalau memang itu tidak ada nasnya, tidak ada dasar Quran hadis saya, tidak perlu kita lakukan. Itu meskipun ada di kitab ulama, misalnya kitab Durratun Nasihin tadi. Karena para ulama usul sudah membuat satu ketentuan, al-aslu fil ibadati butlanun hatta yakuma ala daliluh. Nah, itu antara lain. Jadi asal ibadah itu batal, tidak boleh dikerjakan kecuali yang ada dalilnya. Itu kalau ibadah, bukan cari larangannya. Beda dengan masalah muamalah dunyawiyah. Al aslu fil asya ibahah ya, ila madalla daliluhu ala khilafi ya, di kitabnya Hamid Hakim itu. Jadi kalau masalah dunia ya boleh, kecuali yang dilarang. Kalau masalah ibadah itu haram, kecuali yang ada tuntunannya. Kalau Anda tanya apa ada larangan sholat subuh 4 rakaat, ya tidak ada. Yang ada tuntunannya itu 2 rakaat. Apa ada larangan sholat rohoib? Ya tidak ada. Ya. Karena sholat rohoib itu ya sholat yang memang tidak dituntunkan. Ya seperti dijelaskan tadi. Oleh karena itu, agar kita ini selamat, hati-hati. Mungkin beliau pada waktu nulis itu tidak fokus pada hadisnya, kualitas hadis, tapi pada fokus kisah-kisahnya. Dan itu memang beliau sudah lama sekali hidup itu ya. Sekarang diketahui hadis-hadisnya diteliti ya. Tentu kita harus legowo ya. Tradisi itu meskipun dari nenek moyang kita, kalau kita tahu kemudian tidak ada dalil yang mendukung, tidak ada contoh dari Rasulullah, ya sebaiknya kita tinggalkan. Itu pemirsa ya, tentang amalan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab bahasa Jawanya. Jadi memang bulan Rajab itu bulan hurum ya, Ashhurul Hurum, salah satu dari bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Artinya kita perbanyak amal kebaikan di bulan Rajab, kita tinggalkan amal-amal keburukan. Kita jauhi maksiat kepada Allah, tetapi tidak ada nas yang kuat yang dapat kita jadikan sandaran bahwa ada ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab, ada sholat rogoib, ada wirid-wirid khusus di bulan Rajab. Itu tidak ada dasarnya ya, sebaiknya kita tinggalkan. Begitu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.